Pernahkah sahabat beriman merasa bahwa Anda adalah orang yang paling sabar, paling pengertian, dan paling mudah untuk diajak bekerja sama? Namun entah mengapa hubungan asmara Anda selalu berakhir dengan drama atau pertengkaran yang melelahkan. Kita seringkali terjebak dalam delusi bahwa kita adalah sosok yang normal, sementara pasangan kitalah yang penuh dengan masalah, emosional, atau sulit dimengerti. Namun, kenyataan pahit yang harus kita telan bersama hari ini adalah tidak ada manusia yang benar-benar normal. Dan sebenarnya, kita semua adalah orang yang sangat sulit untuk ditinggali. Sebelum kita membedah lebih dalam mengapa kita begitu sulit bagi orang lain dan bagaimana cara memperbaikinya demi hubungan yang lebih berkah, silahkan tekan tombol like, berikan komentar tentang pengalaman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe agar kita bisa terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik di kanal ini. Alasan mengapa kita sering merasa sebagai orang yang tenang dan mudah dihadapi adalah karena kita menghabiskan sebagian besar waktu kita sendirian dengan pikiran kita sendiri. Saat kita sedang sendiri, tidak ada yang menantang pandangan kita, tidak ada yang menginterupsi rutinitas kita, dan tidak ada yang memicu rasa tidak aman kita. Kita merasa bijaksana karena tidak ada orang lain di sekitar kita yang bisa membuktikan sebaliknya. Kedamaian saat sendirian bukanlah bukti bahwa kita adalah pasangan yang sempurna, melainkan hanya bukti bahwa tidak ada cermin di depan kita yang menunjukkan betapa egois atau kaku kita saat keinginan kita tidak terpenuhi. Masalah sebenarnya baru muncul ketika kita mengundang orang lain masuk ke dalam hidup kita, membawa jadwal mereka, opini mereka, dan trauma mereka sendiri yang bersinggungan dengan milik kita. Disinilah topeng kenormalan kita mulai retak dan menunjukkan wajah aslinya. Dalam perspektif spiritual dan psikologis, kesadaran akan kekurangan diri adalah bentuk kejujuran yang paling murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam Al-Quran tentang kemampuan manusia untuk mengenali dirinya sendiri jika ia mau jujur. Balil insanu ala nafsihi basiroh. Artinya, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Qs Al-Qiyamah ayat 14. Ayat ini menekankan bahwa jauh di dalam lubuk hati, kita sebenarnya memiliki akses untuk melihat segala cacat karakter kita, meskipun kita seringkali memilih untuk menutup mata dengan berbagai alasan pembenaran. Salah satu alasan mengapa kita sulit disadari sebagai orang yang sulit adalah karena kita cenderung menilai diri kita berdasarkan niat, sedangkan kita menilai orang lain berdasarkan tindakan mereka. Saat kita bersikap kasar atau dingin kepada pasangan, kita selalu memiliki alasan internal, seperti sedang stres di pekerjaan, kurang tidur, atau sedang merasa tidak enak badan. Karena kita tahu niat kita tidak buruk, kita merasa perilaku tersebut harus dimaklumi. Namun, pasangan kita tidak memiliki akses ke dalam kepala kita. Mereka tidak merasakan stres Anda, mereka hanya merasakan dampak dari kata-kata tajam Anda atau sikap acuh tak acuh Anda. Bagi mereka, Anda adalah orang yang sulit, terlepas dari apapun alasan dibalik itu. Ketidaksadaran ini semakin diperparah oleh bagasi emosional yang kita bawa dari masa kecil. Setiap dari kita dibentuk oleh cara orang tua kita memberikan kasih sayang atau bagaimana mereka menghadapi konflik. Ada di antara kita yang tumbuh dengan rasa takut akan penolakan, sehingga menjadi sangat menuntut dan posesif sebagai bentuk pertahanan diri. Ada pula yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kritik, sehingga kita membangun tembok pertahanan yang luar biasa tinggi dan akan langsung menyerang balik secara agresif jika pasangan memberikan masukan sekecil apapun. Kita menyebut diri kita mandiri, padahal mungkin kita sebenarnya hanya takut untuk terlihat lemah di depan orang lain. Kita menyebut diri kita tegas, padahal mungkin kita sebenarnya hanya orang yang kaku dan tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Sifat-sifat inilah yang membuat kita menjadi beban bagi pasangan, namun kita seringkali terlalu sombong untuk mengakuinya sebagai sebuah kelemahan. Bentuk kesulitan lain yang sering menghancurkan hubungan adalah budaya mogok bicara atau yang sering disebut dengan sulking. Banyak dari sahabat beriman yang saat merasa tersinggung, alih-alih menjelaskan apa yang dirasakan secara dewasa, justru memilih untuk diam, mencumbrut, dan berharap pasangan bisa membaca pikiran Anda. Kita memiliki fantasi bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang mengerti semua kebutuhan kita tanpa kita perlu mengatakannya. Persis seperti kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Namun, dalam hubungan dewasa, mogok bicara adalah bentuk komunikasi yang sangat tidak sehat dan sangat menyiksa bagi pasangan.
Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang membuat orang lain merasa bersalah tanpa tahu apa kesalahan mereka. Selain itu, ada pula kecenderungan untuk menjadi defensif. Begitu pasangan mencoba menyampaikan kegelisahannya tentang perilaku kita, ego kita langsung bangkit dan mulai mencari-cari kesalahan pasangan di masa lalu untuk menyerang balik. Strategi ini mungkin memenangkan argumen, tetapi ia perlahan-lahan membunuh kedekatan emosional dalam hubungan. Kita harus mulai memahami bahwa kedewasaan sejati dalam sebuah hubungan bukanlah tentang menemukan pasangan yang sempurna tanpa celah, karena sosok itu hanyalah mitos. Kedewasaan adalah kemampuan untuk mengakui dengan jujur dan rendah hati, inilah bagian dari diriku yang sulit, inilah bagian dari diriku yang masih perlu disembuhkan, dan inilah cara-cara yang biasanya aku lakukan untuk menyakiti orang lain saat aku merasa terpojok. Jika kita bisa memulai hubungan dengan pengakuan seperti ini, maka kita tidak lagi saling menyalahkan, melainkan saling bekerja sama untuk menjaga satu sama lain. Alih-alih bertanya, apakah dia cocok untukku? Pertanyaan yang jauh lebih penting untuk ditanyakan adalah, apakah aku sudah cukup sadar akan kegilaanku sendiri, sehingga aku tidak akan menghancurkan hidup orang yang aku cintai? Karena pada akhirnya, cinta yang bertahan lama adalah cinta antara dua orang yang sama-sama sadar bahwa mereka sama-sama tidak sempurna, namun berkomitmen untuk saling bersabar menghadapi kesulitan satu sama lain. Sahabat beriman, mulailah untuk melakukan introspeksi diri sebelum kita menuntut kesempurnaan dari pasangan. Sadarilah bahwa setiap kali kita merasa menjadi korban dalam hubungan, mungkin ada bagian dari perilaku kita yang ikut menciptakan situasi tersebut. Keberanian untuk mengatakan maaf atau memang sulit dalam hal ini adalah kunci pembuka bagi kedamaian yang selama ini Anda cari. Jangan biarkan ego menghancurkan apa yang sudah susah payah Anda bangun. Setelah menyadari betapa sulitnya kita sebagai manusia, langkah selanjutnya adalah belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif agar kekurangan kita tidak menjadi penghalang bagi kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video berikutnya yang akan membahas tentang teknik komunikasi hati ke hati agar hubungan Anda semakin harmonis dan penuh berkah. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini hingga selesai. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.